Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada teman-teman kelompok yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya hanya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai urgensi identitas nasional dalam mewujudkan integrasi nasional dalam kebudayaan bangsa. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Takfir Agung, yang akan memandu kegiatan diskusi hari ini. Yang kedua, Adila Octavia, Andi Roda, Nurfiki Hijriani, dan Zahira Syahruddin. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yaitu pertama, bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang tidak dijalankan oleh warga negaranya. Yang kedua, apakah setiap warga Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional atau identitas nasional. Yang ketiga, budaya Indonesia apa saja yang pernah diklaim oleh negara lain. Yang keempat, hal apa saja yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain. Yang kelima, kesimpulannya. Lanjut, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurfiki Hijriani. Untuk Saudari Nurfiki Hijriani dipersilakan. Baik, mengenai bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang tidak dijalankan oleh warga negaranya. Mengenai itu, suatu negara tidak dapat mengklaim kebudayaan bangsa lain, walaupun kebudayaan tersebut sudah dijalankan oleh warga negaranya, kecuali kebudayaan tersebut belum ada hak milik serta negara yang bersangkutan sudah memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa budaya tersebut layak dimilikinya. Mengenai klaim budaya yang dilakukan suatu negara, permasalahan klaim ini kemungkinan diperbolehkan atau dapat dilakukan apabila sesuatu yang ingin diklaim tersebut belum memiliki hak paten dan telah memiliki bukti yang cukup kuat atas sesuatu tersebut. Ya. Selanjutnya, yang kedua yang akan dibawakan oleh Saudari Zahira. Dipersilakan. Baik, untuk pembahasan kedua, apakah setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional atau identitas nasional? Ya, setiap orang Indonesia berhak atau dapat mengajukan kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional atau identitas nasional agar tidak diklaim oleh negara lain. Kebudayaan daerah adalah modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional karena kebudayaan nasional merupakan puncak kebudayaan daerah yang berada di wilayah Indonesia. Kebudayaan daerah menjadi kebudayaan nasional harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, pantas dan tepat diangkat sebagai budaya nasional. Yang kedua, harus memiliki unsur-unsur kebudayaan yang dapat pengakuan dari bangsa lain sehingga menjadi milik bangsa kita. Yang ketiga, menunjukkan ciri-ciri atau identitas bangsa. Dan yang keempat, berkualitas tinggi dan dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Rauda. Untuk Saudari Rauda dipersilakan. Pembahasan ketiga mengenai budaya Indonesia apa saja yang pernah diklaim oleh negara lain. Yang pertama, batik. Sebelum digegerkan dengan klaim Cina perihal batik, rupanya batik pernah terlebih dahulu diakui oleh Malaysia. Pihak pemerintah Indonesia kemudian segera mendaftarkan klaimnya kepada UNESCO. Batik didaftarkan sejak 3 September tahun 2008. UNESCO baru mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia pada 2 Oktober 2009 setelah dilakukan pengujian. Yang kedua, wayang.
Warisan budaya Indonesia yang juga diklaim oleh negara asing adalah wayang. Wayang kulit yang menjadi ciri khas Indonesia ini sempat diakui oleh negara Malaysia. Beruntung pada 27 November 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, angklung. Angklung ternyata juga pernah diakui sebagai milik negara asing. Malaysia sempat mengaku bahwa angklung adalah milik mereka. Angklung kemudian terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia di UNESCO pada bulan November 2010 sebagai milik Indonesia. Yang keempat, kuda lumping. Kuda lumping ternyata juga pernah diklaim oleh negara Malaysia. Semua bermula ketika banyak orang-orang Jawa yang berpindah ke Malaysia. Mereka kemudian mewariskan kesenian kuda lumping kepada anak-anak mereka. Yang terakhir, reog. Malaysia diketahui juga sempat mengakui bahwa reog adalah salah satu warisan budaya mereka. Padahal, reog telah dikenal luas sebagai sebuah tradisi yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia segera membantah bahwa Malaysia pernah mengklaim reog sebagai warisan budaya mereka sebelum kisruh semakin rumit. Baik, selanjutnya pokok pembahasan yang keempat akan dibawakan oleh Saudari Adila. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan keempat. Hal apa saja yang dilakukan agar budaya Indonesia sebagai tes nasional tidak oleh negara lain. Yaitu dengan cara satu, kultur experience. Kultur experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival. Dengan demikian, kebudayaan lokal selalu dapat dijaga kelestariannya. Yang kedua yaitu kultur knowledge. Kultur knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan itu sendiri. Potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian, para generasi muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri. Next. Masyarakat wajib memahami dan mengetahui berbagai macam kebudayaan yang dimiliki. Juga dapat lebih memusatkan perhatian pada pendidikan muatan lokal kebudayaan daerah. Selain hal-hal tersebut di atas, masih ada cara lain dalam melestarikan budaya lokal. Yunus 2014-123, itu A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. B. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya. C. Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, kerahmatamahan, dan solidaritas yang tinggi. D. Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah. Mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. Baiklah, mungkin itu
poin-poin pemaparan dari anggota kelompok kami. Di sini kami dapat simpulkan bahwa identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut, karena dapat mempersatukan negara bangsa, dan identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Mungkin itulah pemaparan dari kelompok kami. Diskusi hari ini kami tutup. Demikian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf jika ada, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata kurang yang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.